Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tematika kelas 4 SD halaman 95 sampai 99 di buku tema. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 95. Ini dia. Kunci jawaban halaman 95. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Eda bersepeda menyusuri jalan sekitar sekolah tanpa disadari mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon mangga menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya, yang mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membayar sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos itu disukai petani karena mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-temannya semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah nenek saudara. Sanak tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Kunci jawaban halaman 97. Ini dia. Ada tanaman domba atau kambing, ada kuda, ada bunga layu, ada kucing, ayam, bunga, ada sapi kurus, ada bunga layu dan dan tanaman subur. Dia dari gambar jas menurutmu bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat? Sebelum kita menjawab, kita hapus dulu. Dari gambar di atas, mana menurutmu bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat? Jawabannya adalah tumbuhan yang terawat umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Jadi perhatikan gambarnya adik-adik. Yang mana di sini yang daunnya subur, ya. Sementara tumbuhan yang tidak terawat, batang dan daunnya layu, berwarna kekuningan atau coklat akibat layu, juga dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Jadi
Hewan yang terawat bulunya bersih memiliki tubuh yang bugar, bergerak lincah dan jarang sakit. Sedangkan pada hewan yang tidak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu dan bulunya kotor. Itu dia jawabannya adik-adik. Silahkan dicatat. Hewan dan tumbuhan. Kunci jawaban halaman 98. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Jawabannya adalah hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan itu. Kunci jawaban halaman 99. Tapi ini dia dulu adik-adik, jawaban dari kunci halaman 98. Kalau sudah dicatat adik-adik, kita lanjut menuju halaman 99. Sebagai warga negara kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah keluar kelas, amati lingkungan sekolahmu. 1. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan kondisi tanaman di sekolahku terawat dengan baik, tumbuh dengan subur karena sering diberi pupuk. 2. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Jawaban disesuaikan dengan sekolah siswa. Jadi apabila di sekolahnya siswa, di sekolah kita atau di sekolah adik-adik bersih, ya tulis bersih. Kalau sekolah adik-adik sekarang ini kotor, ya tulis kotor ya. Oke adik-adik, buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya disesuaikan dengan informasi yang didapatkan oleh siswa. Jadi jawabannya disesuaikan dengan adik-adik. Bagaimana dengan tanaman yang sudah ditanam? Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik? Contohnya disiram, diberi pupuk, dan dirawat. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 95 sampai 95. Jangan lupa 99. Jangan lupa like and subscribe. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab kalau bisa. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.